Kali ini kita akan sajikan sebuah alur cerita dari film yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Dr. Tompi yang juga menjadi debut pertamanya sebagai sutradara. Film ini juga pengalaman pertama Imam Darto bertindak sebagai produser. Lalu ada Dendi Mahendra Desta sebagai Rahmat, Vincent Ryan Rompi sebagai Anugrah, Daniela Riyadi sebagai Asti, Onadio Leonardo sebagai Roni, dan jajaran cast lainnya. Skenario yang ditulis oleh komedian dan presenter Imam Darto ini membuat film bergenre komedi ini berhasil mengkritik sekaligus menghibur. Diceritakan terdapat dua orang sahabat yang sangat ingin menjadi presenter terkenal. Selain itu, kisahnya pun lahir dari sebuah kegelisahan akan dunia TV di tanah air yang mereka rasakan selama berkecimpung di dunia TV. Maka dari itu lebih baik menonton filmnya secara langsung agar kalian mendapatkan cinema experience-nya. Film ini sudah tersedia dan bisa di streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film, dan ini dia Pretty Boys. Berlatar di sebuah dapur, terdapat dua orang sahabat yang bernama Rahmat dan Anugrah. Mereka bekerja sebagai koki dan waiters di sebuah kafe. Di kafe ini mereka mempunyai teman wanita yang bernama Asti. Dan Asti ini yang selalu mensupport tujuan mereka untuk menjadi host yang terkenal. Nasi apa yang gak dimakan tapi didengerin? Nasihat orang tua. Di saat itu, Asti mendapatkan informasi kalau di kafe mereka sedang kedatangan bos stasiun TV. Mendengar hal tersebut, Rahmat dan Anugrah secara cepat beralih profesi sebagai host di kafe tersebut untuk menyambut tamu-tamu yang ada di sana dan juga untuk mencari perhatian dari bos stasiun TV itu. Rahmat dan Anugrah mencoba untuk menghibur tamu-tamu di sana, tapi sayangnya karena makanan yang dipesan oleh bos itu terlalu lama, dia lalu meninggalkan kafe tersebut. Anugrah dan Rahmat yang melihat hal itu pun langsung mengikutinya hingga masuk ke dalam mobil. Dan ternyata ketika mereka mencoba untuk menawarkan diri untuk menjadi host di TV, orang tersebut bukanlah bos stasiun TV, melainkan seorang bos dari perusahaan CCTV. Mendengar hal tersebut, Anugrah dan Rahmat langsung keluar dari mobil. Tentang apa yang paling dingin? Ayo. Tentang kuban perahu, naik motor, malam-malam gak pakai baju. Ketika itu tiba-tiba Asti berteriak kalau dapur mereka sedang kebakaran. Dan tak lama kemudian Asti pun meminta maaf kalau dia sudah salah memberikan informasi. Untungnya Anugrah dan Rahmat tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka lalu bersiap untuk pulang dari kafe, yang dimana ternyata Asti menaruh perasaan dengan Anugrah, tetapi dia hanya bisa menyembunyikan perasaannya karena dia menunggu Anugrah yang menyatakan cintanya. Kamu pulang duluan aja, Ti. Siapa yang nganterin? Gua anterin lu balik. Justru Rahmatlah yang terlihat dekat dengan Asti, dan Rahmat juga yang mengantarkannya Asti pulang ke rumah. Rasa Dilan ya? Ya beda lah, Dilan naik motor gak pernah pakai helm. Mat, ada apaan sih? Polisi tidur. Nggak ada, kok lu sengaja ya? Iya. Keesokan harinya, Rahmat dan Anugrah mulai membahas tentang cita-cita mereka untuk menjadi host yang terkenal. Anugrah yang berharap akan menjadi seorang host terkenal seperti idolanya. Dia tampak tenang dan bersabar untuk mengejar cita-citanya itu. Akan tetapi, Rahmat ini ngeluh karena selama dia tinggal di Jakarta, hidupnya belum berubah. Untungnya Anugrah sosok sahabat yang baik bagi Rahmat. Dia selalu menenangkan Rahmat dan memberikan semangat untuk bersama-sama mengejar cita-citanya menjadi seorang host yang terkenal. Selama mereka berada di Jakarta, ternyata mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Mereka bekerja serabutan, apapun yang mereka lakukan agar bisa bertahan hidup. Pakai selang. Ini job apaan sih lo ambil? Waduh, gak nyampe. Ketika di kafe tempat mereka bekerja, di saat itu Asti dan Anugrah terlihat sedang berduaan dan mereka tampak akrab. Ternyata mereka berdua saling menyukai dan menutupi perasaannya satu sama lain. Di saat momen mereka berduaan, tiba-tiba Rahmat datang dan memberitahu kalau ada pekerjaan yang berkaitan dengan acara TV. Anugrah pun gak bisa nolak ajakan Rahmat untuk ikut bekerja.
Dari informasi yang Rahmat dapat, pekerjaan yang ditawarkan ternyata sebagai penonton bayaran di sebuah talk show di salah satu stasiun TV. Lalu mereka didatangi oleh bosnya karena di saat itu bukanlah jam istirahat. Bosnya terus memarahi mereka hingga bosnya mengancam akan memecat mereka. Anugrah yang mendengar hal itu pun langsung kesel dan dia di saat itu juga langsung keluar dari pekerjaannya. Hal itu pun diikuti oleh Rahmat dan mereka pun langsung pergi dari sana. Dan keesokan harinya, Rahmat dan Anugrah akhirnya pergi ke acara talk show untuk menjadi penonton bayaran. Di saat itu mereka disambut oleh Roni, seorang manajer artis di acara tersebut. Setelah itu mereka diminta untuk di make up dan mereka pun mulai duduk di tempat para penonton bayaran lainnya. Dan dari sinilah awal mula mimpi mereka. Acara talk show yang dikenal dengan nama Kembang Gula dengan hostnya yang berpenampilan nyentrik yang bernama Koko. Dan acara itu pun dimulai. Di sana Rahmat dan Anugrah begitu antusias untuk melihat acara tersebut. Tapi di sini mereka justru terkejut karena hostnya membawakan acara tersebut dengan gayanya yang seperti ini. Pembawa acara itu. Selamat sore. Ketika sedang break iklan, host acara tersebut meminta ke Roni untuk memanggil penonton agar bisa ikut memeriahkan kuis yang sedang dibawakannya. Karena Rahmat dan Anugrah memiliki wajah yang good looking, keduanya pun diajak tampil sebagai figuran. Anugrah yang melihat ada kesempatan, mereka justru bersikap seperti hostnya agar mereka bisa meriahkan acara tersebut. Siapa sangka, setelah acara tersebut selesai, mereka diajak Roni untuk menemui produser acara tersebut yang bernama Bayu. Rahmat dan Anugrah pun ditawari untuk menjadi co-host di acara tersebut. Mereka yang mempunyai mimpi untuk menjadi host terkenal tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan mereka pun menerima tawaran dari produser tersebut. Bermula dari menjadi co-host di acara ini, lambat laun kedua sahabat ini berhasil meraih cita-cita masa kecil mereka yang menjadi host pendatang baru yang cukup sukses. Tapi di sini mereka mengajak Asti untuk selalu mengikuti perjalanan karir mereka di bidang entertainment. Dan Roni yang menjadi manajer mereka. Dan dialah yang mengatur semuanya, mulai dari negosiasi kontrak, pembagian hasil dari kerja mereka, dan lain-lain. Anugrah pun mulai mencurigai Roni karena di setiap kontrak dari perusahaan TV, dia tidak pernah menunjukkan kontrak tersebut. Awalnya Anugrah mengabaikan hal itu, tapi dia merasakan hal ini akan menjadikan permasalahan di suatu saat nanti. Lalu Anugrah pun memberitahu Rahmat kejanggalan dari si Roni. Rahmat yang sudah terkena star syndrome atas kesuksesannya, dia pun gak peduli omongan dari Anugrah. Rahmat lebih mementingkan foya-foya, bahkan Rahmat seringkali membawa wanita ke rumah yang mereka tinggali. Selama di Jakarta, waktu pun terus berlalu. Anugrah yang terlihat sedang menikmati kehidupan barunya menjadi seorang host dan dia juga mulai terkenal. Ternyata selama ini dia menyimpan kesedihan, yang dimana dulu Anugrah dilarang oleh ayahnya untuk menjadi presenter dangdut di acara yang ada di kampungnya. Karena larangan dari ayahnya ini, hingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Hingga akhirnya Anugrah pergi dari rumahnya. Cari kerja itu yang halal. Ya kerjaan Anu kan halal, Pak. Penonton mabok semua. Kamu bilang itu halal? Bapak kan tahu cita-cita Anu mau masuk TV. Bapak lihat ya, Anu nanti bakal masuk TV. Bapak malu sama perbuatan Bapak hari ini. Dan dia nekat untuk pergi mengadu nasib di Jakarta bersama sahabatnya. Jakarta? Serius lu? Biar kaya. Gawat, Nu. Motor gue dicolong orang. Hah? Kebalik. Setelah di Jakarta, Anugrah selalu berusaha untuk tetap berperilaku baik kepada ayahnya dengan mengirimkan uang dan juga TV yang baru. Saat di studio, Anugrah melihat Asti sedang memperhatikan tingkah genit Rahmat kepada wanita lain, lalu dia pun pergi dari sana sambil menangis. Anugrah yang melihat hal itu, dia pun mengejar Asti dan pada akhirnya Anugrah mengungkapkan isi hatinya kepada Asti. Ternyata selama ini Anugrah merasa dirinya tidak pantas untuk mendapatkan cintanya Asti. Asti yang mendengar hal itu pun merasa kecewa dengan Anugrah dan dia akhirnya pergi dari sana. Lalu Anugrah yang sedih pun pulang dari studio dan dalam perjalanan dia bertemu dengan waria yang sedang mendekatinya. Anugrah pun langsung mengikuti waria itu dan ternyata Anugrah justru curhat dengan orang tersebut. Hai Mas Ganteng. Cubidu babak nggak? Gua sehari-hari yang gue pikirin cuman Bang lagi ngobrol. Bangsat! Pergi nggak sono? Gue lagi ngobrol nih.
Dan setelah dia merasa tenang, lalu dia memberikan sejumlah uang untuk waria tersebut dan Anugrah pun pulang ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Anugrah dan Rahmat yang saat ini sudah mulai dikenal oleh semua orang dan tujuan mereka untuk menjadi host terkenal sudah tercapai dan persahabatan mereka diuji oleh cinta dan materi. Kedekatan Rahmat dan Asti membuat Anugrah menjadi serba salah. Karena Anugrah selalu melihat kelakuan Rahmat yang seringkali bergonta-ganti wanita. Hal itu membuat Anugrah marah karena menurut Anugrah, Rahmat tidak menghargai cintanya Asti. Dan Asti terpaksa mempunyai hubungan dengan Rahmat karena Anugrah tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada dirinya. Karena sering melihat Rahmat yang menggoda wanita lain, pada saat on air dan Enzi menjadi bintang tamu di acara tersebut, Rahmat yang selalu menggoda Enzi di saat acara sedang berlangsung membuat Anugrah tidak bisa menahan emosinya dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Lu nyinyir kayak perempuan lo, kayak banci lo. Banci, teriak banci. Kalau lo laki beneran, lo nggak main perempuan. Karena hal itu membuat Anugrah meninggalkan acara tersebut. Asti gue sikat itu diam aja. Bersyukur harusnya punya ini semua no. Satu kampung ngurusin lo, lupa lo. Anugrah yang emosi langsung meninggalkan semua barang-barangnya dan pergi begitu saja dan dia berniat untuk kembali pulang kampung. Akan tetapi di saat itu dia tidak membawa uang sepeser pun. Lalu Anugrah menemui teman warianya yang dulu pernah dia berikan uang. Hingga akhirnya dia pun meminjam kembali uang yang dulu pernah dia berikan. Dan dia pun langsung bersiap untuk pulang ke kampung halamannya dan berharap ayahnya bisa menerimanya dan memaafkannya. Di sisi lain, Rahmat yang baru saja merasakan kalau dia sudah ditipu Roni manajernya. Rumahnya disegel karena nggak bayar, mobilnya pun ditarik karena cicilannya nunggak dan nggak dibayarin, bahkan uang hasil kerja mereka pun diambil sama manajernya. Singkat cerita, akhirnya Rahmat tersadar dan dia pun meminta maaf kepada Asti dan mengajak Asti untuk bertemu Anugrah di kampungnya. Di tempat lain, Anugrah yang sudah berada di kampung dan permintaan maafnya sudah diterima oleh ayahnya. Keesokan harinya, sehabis sholat berjamaah, Anugrah pun ngobrol dengan Pak Ustadz dan di saat itu seketika dia teringat sahabatnya dan ingin kembali ke Jakarta untuk membantu Rahmat. Sesampainya di rumah, kemudian dia meminta izin kepada ayahnya dan segera bersiap berangkat ke Jakarta. Ternyata Asti dan Rahmat sudah berada di rumahnya. Lalu setelah itu mereka berdua pun akhirnya saling berpelukan dan memaafkan. No, maafin gue ya. Norak lu, minta maaf segala. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta dan mereka mencoba mencari ide untuk tetap bisa menjadi seorang host. Di saat itu mereka berdua sedang memikirkan kegiatan yang akan mereka jalani selanjutnya. Lalu Asti yang sedang melihat ayahnya Anugrah yang sedang asyik menonton YouTube sambil tertawa. Hal itu membuat kedua sahabat ini mendapatkan ide untuk mengembangkan bakat mereka menjadi host di dunia YouTube. Lalu Rahmat dan Anugrah akhirnya kembali menjadi host di channel YouTube mereka. Dan film Pretty Boys pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri. Salam movie mania. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.